Shalom semuanya, nama aku Mary Kristina. Nah, kembali lagi nih di Seputar Penguridan episode 3. Nah, di sini ada yang tahu nggak kira-kira di sini kita mau ngapain nih? Mana aku doang lagi yang on cam? Lihat coba, pembicara 1, 2, 3, 4 nggak ada yang on cam. Cuma aku doang. Tahu nggak nih kira-kira mau ngapain? Nggak pada tahu ya? Nah, jadi di sini kita tuh mau sharing-sharing nih. Dia sendiri ini. Ya ampun, makanya dong temenin. Nah, jadi di sini kita tuh mau sharing-sharing nih. Tapi pikirkanlah dulu lah, menurut kalian sharing tentang apa? Jadi di sini aku sebagai moderator dengan keempat pembicara. Ada pembicara 1, 2, 3, dan 4 yang kita nggak tahu nih siapa namanya. Oke, langsung aja lah ya kita coba kenalan nih dari pembicara 1. Aduh, gelap banget ya, hitam semua, foto profilnya nggak ada apa-apanya. Kira-kira siapa ya? Nah, aku punya clue nih. Clue-nya ini dia berjenis kelamin cowok. Terus, apa ya? Namanya dia itu mirip lah ya. Bukan mirip, malah diambil dari Alkitab. Wah, siapa nih kira-kira? Opa-opa. Opa-opa bukan ya? Dia koko-koko nih. Ayo, siapa? Ketebak, Boas? No, bukan Boas. Jadi, pembicara pertama ini adalah Bang Yeskiel. Bang, boleh off cam dong? On cam? Halo. Nah, shalom Bang. Shalom. Oke, kita lanjut nggak ya nih ke pembicara 2? Lanjut lah ya, langsung. Oke. Kalau dilihat dari pembicara 2, kayaknya udah kelihatan kali ya dari ininya, dari foto profilnya hurufnya S gitu, inisialnya S. Dan dia tuh berjenis kelamin cewek. Siapa nih kira-kira? Apakah Cici-Cici, Oni-Oni, Kakak-Kakak, Susi-Susanti? Ya ampun, kita nggak sewah itu sampai bisa mengundang Susi-Susanti. Kalau ada Koko berarti ada Cici. Aduh, bener juga ya. Boleh. Nah, ada clue lagi nih. Jadi, si S ini, dia itu suka banget Korea. Bahkan dia sampai ngambil jurusannya itu pendidikan bahasa Korea. Ayo, bisa tebak ke siapa nih? Langsung aja lah ya, kita sambut. Oh, Sugira Velvet. No. Langsung aja lah ya, kita sambut. Selfie, boleh on cam selfie. Hai Sulgira Velvet. Ya, jadi ini adalah selfie. Shalom selfie. Okay. Shalom. Oke, kita lanjut ke pembicara ketiga. Kalau dari foto profilnya warnanya merah coklat gitu ya. Kira-kira apa ya? Jadi kalau aku nih dapat clue itu dia itu satu boru sama ketum PMK sebelumnya loh. Namanya sih Kak Elsa, kalau kalian tahu. Jadi pembicara 3 ini memiliki boru ginting. Siapakah kira-kira? Oh, orang Batak. Benar sekali. Anthony Ginting. Aduh, cewek sayangnya bukan cowok. Nah, langsung aja lah ya kita sambut pembicara ketiga, yaitu Feby. Boleh on cam, Feby. Wuhui. Shalom, Feby. On mic dulu dong, Feb. Shalom. Oke, lanjut ke yang terakhir nih, yang paling misterius juga. Yang kalau dari foto profilnya cuma bentuk kayak gambar orang ya gitu. Foto profil, nggak ada apa-apanya. Pembicara keempat ini, kira-kira apa nih? Dia cewek apa cowok? Ayo, bisa nebak gak? Ayo, kirim tanggapannya. Dia cewek. Oh, cewek. Bener gak ya? Ya, jawabannya benar sekali. Dia cewek dong, kali ini. Nah, moderator keempat ini, dia tuh orangnya baik banget. Dan dia itu punya ciri-ciri yang langsung kelihatan adalah rambut pendeknya. Ayo, siapa kira-kira?
keturunan Bunda Maria. Iya nggak ya? Coba kita tanyakan nanti ya. Kan baik banget. Aduh, berarti semua yang baik keturunan Bunda Maria dong. Dia ini kalau kita telepon sama dia, kadang suka ada suara ayam berkokok loh. Ayo, kira-kira siapakah dia? Langsung aja kita sambut Dame. Dora, aduh, sayangnya bukan Dora. Hai Dame, shalom. Shalom Mary. Mantap. Oke, inilah perkenalan dari keempat pembicara ya. Udah pastilah kita mau sharing tentang pemuridan dong. Nah, tapi kira-kira apa sih pertanyaanku untuk keempat pembicara ini? Jadi aku tuh mau tanya nih tentang ada nggak sih tokoh dari Alkitab yang bisa kita teladanin nih buat pemuridan? Nah, kita langsung coba tanya ke pembicara satu. Shalom Bang Kiel. Shalom. Nah, Bang, kalau menurut Abang nih, kira-kira ada nggak sih tokoh yang bisa dijadikan contoh buat pemuridan? Ada dong, pasti. Oh iya, siapa nih? Yang pertama itu Rasul Paulus, pastinya. Oh, Rasul Paulus. Kenapa tuh, Bang? Nah, aku ceritain ya. Nah, Rasul Paulus Boleh? ini, kalau dalam pemuridannya itu melakukan prinsip seperti Tuhan Yesus, yaitu melakukan prinsip belajar bersama. Nah, di mana kunci keberhasilan pelayanan Paulus itu adalah kasihnya kepada sesama dan kesediaannya melayani mereka. Nah, lalu sebagai contoh nih, Paulus menanam hidupnya kepada Timotius. Nah, kita tuh tahu kalau Timotius itu merupakan salah satu pemimpin muda di zaman gereja mula-mula. Tapi banyak nih awalnya yang meragukan karena kayak ya tuh terlalu muda gitu, belum cocok menjadi pemimpin muda gitu. Nah, tapi Paulus tuh dengan setia nih memuridkannya hingga Timotius menjadi pemimpin yang berdampak bagi jemaat di Efesus gitu. Wah, keren banget ya. Kira-kira ada nggak sih Bang, apa aja sih teladan yang bisa kita teladani nih dari pemuridannya si Paulus dan juga Timotius? Yang pertama itu pasti tetap setia sih dari Paulus yang dia setia memuridkan Timotius, juga Timotius yang mau dibimbing oleh Paulus. Lalu tidak perlu takut kalau misalnya kita masih muda, yang pertama. Terus ada asalkan bergerak bersama Tuhan, dengan begitu pasti bisa menjadi dampak bagi banyak orang. Sama seperti Timotius nih menjadi pemimpin yang berdampak bagi jemaat di Efesus, seperti itu. Oke. Nah, gitu teman-teman. Itu salah satu contoh dari Alkitab nih, kayak si Paulus dan juga si Timotius. Itu adalah seorang kakak dan adik PA yang bisa kita jadiin contoh buat pemuridan. Nah, lanjut lah ya, kita tanya ke pembicara kedua nih. Shalom Selfie. Halo. Hai. Nah, Selfie, kan tadi kita udah denger nih tentang Timotius dan Paulus dari Bang Kiel. Nah, menurut kamu ada lagi nggak sih tokoh dari Alkitab ini yang bisa kita teladanin pemuridannya gitu? Pastinya ada, dan ini juga sama-sama datang dari Perjanjian Baru. Dan apa ya, tokoh ini benar-benar sosok yang sempurna. Siapa yang sempurna? Tuhan Yesus. Wah, ya. Siapa nih? Jadi pemuridan ini adalah tentang Tuhan Yesus dan ke-12 muridnya. Ya, teman-teman juga bisa buka nanti di Alkitab di Matius 10 ayat 2 sampai 4. Nah, terutama dari pemuridan ini gitu kan, ada yang banyak ada yang bisa diteladani gitu kan, untuk terutama bagi KKPA gitu. Dan yuk kita lihat, aku bakal bagi jadi 3 poin. Poin yang pertama itu adalah KKPA harus menjadi pelaku firman Tuhan. Kenapa sih? Karena seperti yang kita tahu bahwa Tuhan Yesus juga selalu mengajarkan apa yang telah ia lakukan terlebih dahulu, sehingga murid-muridnya gak hanya mendengar pengajarannya aja kan, tapi juga melihat perbuatan nyata. Contohnya ketika Tuhan Yesus mengajari murid-muridnya untuk melayani, ya Tuhan Yesus terlebih dahulu melayani mereka kan dengan membasuh kakinya.
Nah ya begitu juga gitu hendaknya kita sebagai KKPA jangan hanya berbicara gitu kan, tapi perkataan kita itu nggak selaras dengan perbuatan. Hendaknya kita juga jadi teladan untuk adik PA kita dalam perbuatan-perbuatan. Itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu adalah mengenal Tuhan pastinya. Pasti dong ya, karena kan sebagai KKPA kita kan yang cenderung sharing materialnya. Tanpa pengenalan akan Tuhan, ya itu materi dapatnya dari mana gitu kan istilahnya. Sama seperti Tuhan Yesus juga. Tuhan Yesus kan sering banget tuh ngajarin orang-orang mau dia pergi kemana. Tuhan selalu mengatakan pengajarannya lewat perumpamaan. Dan itu menandakan bahwa Tuhan Yesus punya hubungan yang baik dengan Bapa di sorga, di mana Tuhan Yesus sendiri punya jam-jam pribadi bersama Allah Bapa. Ketika dia berdoa, bangun subuh-subuh ya kan, masih gelap katanya kan di Alkitab dikatakan. Nah ini juga menjadi teladan untuk KKPA bahwa hendaknya KKPA pun punya komitmen gitu untuk konsisten dalam saat teduhnya. Itu poin yang kedua ya teman-teman, mengenal Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah menerima apa adanya. Ya, kita juga tahu ya bahwa latar belakang murid-murid Tuhan Yesus tuh banyak macamnya. Ada yang dari nelayan, ada yang dari pemungut cukai gitu kan, dan lain-lain. Tapi Tuhan nggak pernah menyinggung itu gitu selama pemuridan gitu kan. Maksudnya nggak pernah nyinggung tuh bukan berarti nggak pernah membahas, tapi nggak pernah menghakimi gitu, nggak pernah menghakimi seseorang dari latar belakangnya. Bahkan ketika Tuhan sudah memilih, ya Tuhan setia memuridkan, bahkan sampai Tuhan Yesus mati di kayu salib seperti itu. Dan hendaknya juga KKPA pun begitu, menganggap bahwa adik PA-nya adalah sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan untuk ya KKPA tersebut kan. Jadi kalau misalnya adik PA punya salah atau apapun, terus bimbing, terus tuntun supaya adik PA bisa mengalami transformasi hidup gitu kan. Dengarkan dengan tulus dan juga kasih solusi. Kayak gitu sih. Itu 3 poin yang bisa kita pelajari dari pemuridan Tuhan Yesus kepada 12 muridnya. Mantap. Terima kasih Selvi. Nah, itu teman-teman, tadi kita kan udah dengerin nih cerita tentang Paulus dan Timotius dan juga Tuhan Yesus dan juga ke-12 muridnya. Nah, dari tadi kan kita bahasnya tentang perjanjian baru, terus kayak nggak ada perjanjian lamanya sama sekali nih. Nah, coba ya kita tanya ke pembicara ketiga nih. Shalom Feby. Shalom Ibu Moderator, Ibu Mary. Nah, Feb, kan tadi kita denger nih yang kedua pembicara kita dari tadi ngomonginnya tentang perjanjian baru terus. Nah, kira-kira menurut kamu nih, ada nggak ya tokoh dari perjanjian lama yang bisa kita tiru nih pemuridannya? Tentunya ada dong, Mer. Selain dari perjanjian baru, perjanjian lama juga punya tokoh yang bisa kita teladani dalam hal memuridkan. Contohnya siapa? Contohnya adalah Musa dan Yosua. Gimana tuh ceritanya? Nah, untuk ceritanya, seperti yang kita ketahui, Musa itu merupakan seorang pemimpin yang sangat mengandalkan Tuhan. Nah, ketika kita ingin menjadi KKPA, tentunya kita itu harus punya sesuatu yang bisa diteladani, seperti itu. Nah, teladan yang bisa kita ambil dari Musa adalah dia sangat mengandalkan Tuhan dalam kepemimpinannya, seperti itu. Nah, ketika dia dipilih Tuhan menjadi seorang pemimpin, Tuhan itu sangat menyukai Musa, seperti itu. Lalu setelah Musa berhasil membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan mengutus atau memilih langsung seseorang untuk dimuridkan, bisa dikatakan seperti dimuridkan oleh Tuhan, yaitu siapa? Yosua. Itu. Nah, untuk Yosua sendiri, Yosua sudah memperoleh dan sudah ditunjuk langsung oleh Tuhan, sehingga dia mempunyai sesuatu yang istimewa seperti itu. Karena apa? Karena ketika dia ditunjuk langsung oleh Tuhan, berarti dia punya sesuatu yang menarik ataupun punya sesuatu yang khas dari Yosuanya sendiri, seperti itu. Kemudian Musa dalam hal memuridkan Yosua menurunkan kewibawaannya. Nah, seperti yang kita tahu, Musa seorang pemimpin yang sangat berwibawa ya. Nah, dia tidak cuma-cuma menurunkan kewibawaannya kepada Musa. Seperti itu, Mary. Oke. Terima kasih, Feby. Nah, teman-teman, jadi sebenarnya pemuridan itu nggak hanya dari setelah zamannya Yesus lahir, tapi dari saat perjanjian lama pun udah ada.
Nah, kira-kira siapa ya yang akan diceritakan oleh pembicara 4? Shalom Dame. Shalom Mary. Wah, Dame, kira-kira siapa nih tokoh yang mau kamu ceritakan dari perjanjian lama juga kah atau dari perjanjian baru? Sama-sama Feby, Mer. Jadi aku juga mau ngasih tahu ada juga loh selain Musa dan Yosua, ada juga pola pemuridan yang bisa kita teladani dari perjanjian lama. Wah, siapa nih? Nah, yang bisa kita teladani itu adalah Nabi Elia dan Elisa. Wah, gimana ceritanya, Dame? Boleh dong diceritain? Boleh dong. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin mengetahui kisah Nabi Elia dan Elisa, kita bisa buka dalam kitab Raja-Raja. Dari kitab Raja-Raja itu, kita bisa belajar 3 poin penting dari pola pemuridan Nabi Elia dan Elisa. Yang pertama, Elisa merupakan seseorang yang menunjukkan kasih setia melalui komitmen, integritas, kesetiaan, dan ikatan yang erat dengan gurunya Elia. Dalam kisah 2 Raja-Raja 2 diceritakan bahwa ketika Nabi Elia memanggil Elisa untuk menjadi muridnya, Elisa langsung segera mengikuti apa yang dikatakan Elia. Sehingga ini menunjukkan bahwa dia merupakan seseorang yang berkomitmen, berintegritas, dan setia. Sama seperti seorang murid, ketika kita menjadi seorang murid, kita juga harus memiliki komitmen, integritas, dan kesetiaan untuk selalu mau diajar. Yang kedua itu, Elia merupakan seorang guru yang tekun dan rendah hati. Ketika Elisa, muridnya, meminta suatu permintaan yang sulit, yaitu meminta kuasa Elia 2 kali lipat, sebenarnya Elia bisa saja memberikan itu, tapi kembali lagi, Elia menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Dari Elia ini, sebagai kakak PA, kita bisa belajar. Ketika kita memuridkan seorang adik PA, kembali kita harus menyerahkan segala sesuatunya itu kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang memberkati setiap materi PA itu supaya dapat berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah yang melimpah dalam hidup adik PA-nya. Dan yang ketiga itu, Elia dan Elisa saling menguatkan. Dari sini, kakak PA dan adik PA bisa belajar bahwa ketika kita dimuridkan dan memuridkan, kita harus memiliki hubungan yang sangat erat, di mana kita bisa saling menguatkan di masa-masa sulit apapun, sehingga kita bisa melewatinya bersama-sama. Karena ketika kita melihat Nabi Elia, kita mungkin bakal menemukan cerita bahwa Nabi Elia berkali-kali ingin dihabisi nyawanya oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi karena dia bersekutu, berdoa, dan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama muridnya Elisa, mereka bisa saling menguatkan untuk menghadapi segala sesuatu yang mungkin sulit dihadapi. Itu dia Mer yang bisa kita pelajari dari pola pemuridan Nabi Elia dan Elisa. Wah, banyak juga ya ternyata yang bisa kita ambil dari keempat tokoh yang tadi sudah disebutkan. Jadi kalau menurut aku ya teman-teman, dari keempat tokoh ini, baik yang dari perjanjian lama maupun perjanjian baru, itu tuh nggak hanya untuk kakak PA gitu, jadi untuk adik PA juga bisa kita teladanin. Nah, aku mau narik kesimpulannya itu, jadi kita baik adik ataupun kakak PA itu tuh harus komitmen dan setia dan juga konsisten. Tapi juga sebisa mungkin kita harus menjadi sahabat yang bisa selalu menguatkan satu dengan yang lainnya. Nah, kalau menurut teman-teman sekalian gimana nih? Boleh dong komen-komen. Komen-komen di bawah. Nah, terus teman-teman, kalau teman-teman punya nih kayak, oh aku tahu nih ada tokoh A, dia ini pemuridannya bagus banget, bahkan bisa ditiru buat kita. Bolehlah langsung komen aja di bawah. Kayak kalian ceritain juga sekalian di bawah gimana sih pola pemuridannya dia, kenapa bisa kita tiru, teladannya apa gitu. Boleh ya langsung aja dikomenin. Nah, terus teman-teman, aku juga mau berterima kasih banget karena kalian udah mau nonton video ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kalian yang udah mau meluangkan waktu untuk menonton video seputar Pemuridan 3 ini. Pokoknya banyak-banyak terima kasih dari kita semua. Dan tunggu
seputar pemuridan episode 4 ya. Terima kasih.